Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah tentu ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui setiap pasangan pengantin baru. Terlebih, Pasha dan Budi hanya saling mengenal dalam kurun waktu yang singkat. Lantas bagaimana keduanya melalui masa-masa adaptasi tersebut? Ada banget, pasti ada banget, namanya juga dari sendiri-sendiri sampai akhirnya tinggal bareng itu kan ya yang manis-manisnya pas pacaran udah menikah tuh ya udah mau berapa lama nyembunyiinnya gitu kan, karakternya kebuka semua. Jadi kalau saya tuh kagetnya tuh lebih ke Mas Budi ini orangnya sangat apa ya, A, B, B. Jadi kalau emang saya nggak suka, utarakan nggak di belakang, jadi tidak dipendam. Jadi misalnya dia bilang, saya nggak suka kalau kayak gini caranya. Misalnya saya tersinggung, dia sampein kayak gitu. Tapi dengan tidak cara marah-marah gitu. Dia pelan, tapi tepat pada sasarannya itu kayak jelup gitu. Kayak mak jelup gitu. Kayak gitu, itu tuh penyesuaian. Karena saya orangnya malah sangat nggak enakan gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah dikit, aduh nggak bisa ngutarain gitu. Nah ketemu sama ini yang memang bener-bener nggak suka ini gitu. Jadi agak kaget sih. Tapi bukan marah, maksudnya dia emang ya emang dia nggak suka gitu, dia ngomong kayak gitu. To the point lah. Apa yang dia nggak suka dia bilang. Gitu. Tapi nggak pakai yang marah-marah. Alhamdulillah nih suami bukan nggak pernah marah, sangat jarang sekali marah. Tak hanya penyesuaian karakter dan sifat saja, di awal pernikahan keduanya juga harus menyesuaikan keuangan satu sama lain. Dan pernahkah keduanya merasakan titik rendah dalam hal finansial? Ngikutin polanya saya kan yang saya nafkah kita nih ya, untungnya ini kan tahu nih bulanannya berapa, terus sepakat juga nih gaya hidup kita kayak apa, kapan mesti jajan, kapan mesti saving. Jadi udah, kalau itu kita omongin serius ya, kalau itu ya pemasukannya tertakar, ketakar gitu loh. Siap nggak? Siap, dia bilang. Ya udah. Ya udah, jadi udah siap lah, udah siap. Iya. Sisanya jadi kan nggak ada masalah. kan rumusnya lebih besar pemasukan daripada pengeluaran ya, cuman itu aja. Jadi alhamdulillah belum pernah drop banget ya. Kita kalau di saat agak kurang ya ngurangin pengeluaran. Untung beliaunya ngerti. Ya emang beda ya pasti kan kalau kita di orang entertain tuh ya. Tapi alhamdulillah penyesuaiannya tuh nggak susah gitu. Ya udah ngalir aja. Gitu. Tidak aktif lagi di dunia entertain. Jadi memang ya memang tidak ada pengaruhnya gitu. Alhamdulillahnya enggak. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami pasang surut dalam mengarungi bahteranya. Dan pertengkaran adalah hal biasa yang kerap dirasakan setiap rumah tangga. Dan seperti apa sejauh ini melewati berbagai masalah tersebut? Iya benar-benar. Cuman itu aja. Jadi jangan semuanya dianggap dipermasalahkan, nggak cocok dikit ngomongin, enggak. Kecuali yang prinsip oke. Tapi kalau yang nggak penting, nggak pernah saya bahas benar. Yang saya bahas tadi, yang pas saya cerita itu yang penting sebenarnya. Yang prinsip saya ngomong gitu. Kita sepakat. Tapi kalau yang nggak prinsip, mana aku pernah ngomongin, nggak pernah. Iya. Jadi kalau bagi dia prinsip itu baru diomongin serius. Tapi kalau misalnya ini mah bisa cincai-cincai, ya udah kita bawa bercandaan aja. Gitu. Alhamdulillah dan amit-amit jangan pernah ada masalah. Ya masalah kecil-kecil ya ada lah, namanya rumah tangga ya ada, tapi kan kita bawa semua dengan santai aja. Udah sepakat juga ya. Kalau marah jangan ngomong dulu, diem. Diem dulu. Paling gitu. Tapi lama-lama kan harus ngomong juga. Kan tetap suami istri kan. Tetap harus ngomong juga ujungnya. Jadi itu yang kita sepakatin ya. Sampai kapan tetap suami istri. Jadi kalau ngambek pun tetap harus ngomong nanti kan. Iya. Emang mau. Jadi ya udah. Emang mau diem-dieman tuh mau ngapain gitu. Toh akan ngomong.
toh akan tetap jadi suami istri kan, kecuali kalau mau pisah gitu kan. Cemburu kata orang tandanya sayang, namun cemburu berlebihan juga menyebabkan pertikaian. Lantas siapa yang paling cemburuan di antara kalian? Cemburuan. Masa sih? Iya. Cemburuan. Kayak saya jarang pakai parfum ya. Kan ada parfum, sekali pakai nanya, kenapa pakai parfum? Bagaimana ya, kan dia keluar tiap hari ya, di rumah kan kita ibu rumah tangga ya. Ya wajar lah ada khawatir-khawatir, kalau nggak cemburu malah aneh, ya nggak, mesti nggak sayang. Dia tahu Password ya? password ya, saya juga tahu password dia, yang geletak-geletak aja dia mau pakai. Nggak ada lah, nggak ada yang ditutup-tutupin juga, nggak ada yang rahasia-rahasia, semuanya ya terbuka aja. Naradipta Prabu Adikara dan si bungsu Galang Banu Arandra adalah penyempurna kebahagiaan Pasha dan Budi. Lantas seperti apa keduanya menerapkan pola didik kepada dua jagoan tampan mereka? Dan adakah keinginan keduanya untuk menambah momongan lagi? Dua aja kita udah seneng banget, cowok dua, nggak dari awal juga kita nggak ada cewek cowok, pokoknya Allah kasih kita anak sehat, lancar semua dari hamil sampai melahirkan tuh udah cukup sih. Iya, dan untuk rencana nambah kayaknya enggak ya. Kita udah telat merit juga. Mau nambah anak lagi saya capek, nggak usah lah. Untungnya langsung begitu udah nikah tuh 2 bulan setelah nikah alhamdulillah langsung isi. Ya, terus setelah yang paling gede usianya 1 tahun 1,5 tahun, saya hamil lagi. Jadi setelah ya Mas ya, setelah yang gede umurnya 2 tahunan, saya melahirkan anak kedua. Gitu. Nambah lagi enggak lah, udah cukup 2 aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah ya 2 aja ya. Gak usah lagi. Kita kan pasti dari latar belakang yang berbeda. Ya, orang tua berbeda, pola asuhnya berbeda juga. Jadi terus karena dia juga sebagai kepala rumah tangga, terus saya lihat juga didikannya oke, ya sudah, saya serahin ke bapaknya aja. Kita sih ini ya, pingin jadi teman. Jadi anak-anak ini kalau bisa nggak ke kita teman. Lagi belajar juga kan, baru masih kecil-kecil. Banyak yang lebih senior ya urusan anak ya. Kalau kita sih kepinginnya ke depannya mereka ngeliat kita kayak teman, ada masalah cerita ke kita. Jadi kalau marah jangan kenceng-kenceng gitu ya. Belasan tahun menghilang dari hingar-bingar dunia hiburan tanah air. Pernahkah wanita kelahiran 20 April ini dilanda rasa rindu ingin bernyanyi lagi? Kangen-kangen nggak kangen ya, karena juga setelah menikah itu emang bener-bener saya kan jadi ibu rumah tangga yang semuanya ngurus anak. Jadi paling hanya lihat, seneng aja lihatnya, tapi kalau untuk misalnya kayak on stage lagi sih nggak tahu ya, kayak punya anak itu tuh kayak udah menyita perhatian aja, jadi kayak udah nggak kepikiran lagi buat ke situ. Dan pekerjaan yang menyenangkan sekarang ya memang jadi ibu rumah tangga sih, membersamai anak-anak ya. Sama masak, jualan. Masak, terus hobi baru saya itu sekarang masak. Jadi setelah punya keluarga otomatis fokus kan, terus saya juga pengen makanan itu juga dari rumah gitu, lebih sehat gitu kan, lebih hemat. Jadi saya kayak yang memang apa-apa saya kerjain sendiri. Nggak pernah saya batasin ya. Kalau bisa temenin ya, kalau bisa ya. Cuman sekarang kan ada anak ya, kalau reunian ada anak-anak kan ibunya yang males nih. Kan nggak bisa reunian ya, nggak bisa lepas, iya. Jadinya kita yang jagain anak-anak, ibunya silakan. Biasanya 9 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak suka duka, tangis, bahagia yang telah dilalui keduanya. Lantas seperti apa ungkapan harapan yang diutarakan pasangan ini untuk rumah tangga mereka? saat ini tuh memang alhamdulillah banget. Ini yang
saya dapetin Allah baik banget, kasih orang yang menurut saya tuh di atas dari yang saya minta gitu. Jadi saya mau kayak gini aja terus, happy, bahagia sama anak-anak, sama keluarga. Semoga tidak berubah ya Pak. Insya Allah. Saya juga udah beruntung dapat istri seperti ini, yang cantik, terus gak nyangka bisa masak. Jadi saya kan agak klasik ya, ternyata bisa dapat yang klasik dari dunia entertainment. Agak langka juga, bisa dapat 2 anak lucu-lucu. Mudah-mudahan bisa gini terus kita ya. Amin. Nah, Amin. tidak memusingkan yang tidak penting. Iya. Ngomongin nggak penting terus aja Ya, pokoknya. Dan semoga kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya viewers, itulah perjalanan pahit, manis, dan romantisnya kisah cinta penyanyi yang juga jebolan ajang pencarian bakat yang populer di era 2000-an, Pasha Dina Wijaya Sihombing, dengan sang suami tercinta Budi Setiawan. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan juga public figure lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.